Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di kelas ini, di sekolah ini untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau secara langsung. Sebelum melakukan pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Selesai. Alhamdulillah. Kenapa kita sebelum belajar harus melakukan berdoa terlebih dahulu? Karena kita agar dapat diperlancar dan dimudahkan untuk memulai kegiatan hari ini. Nah, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Aditya Pratama hadir. Budi Koswara hadir. Citra Kirana, kenapa? Citra sakit. Baiknya karena teman kita ada yang sakit, kita harus mendoakan supaya Citra cepat sembuh dan bisa masuk kembali ke kelas dan belajar bersama kita kembali. Oke. Selanjutnya, Ibu mau kalian itu merapikan pakaian yang belum rapi. Ibu mau kasih waktu sebentar ya. Udah? Oke, setelah itu Ibu mau kalian operasi semut. Jika ada sampah-sampah yang di bawah meja kalian atau di pojok-pojok, dibuang pada tempat sampah. Dan jika ada bangku yang masih miring, harap segera dirapikan agar pembelajaran kita terasa aman, nyaman, dan damai. Sudah selesai? Oke, selanjutnya supaya kita bersemangat melakukan pembelajaran hari ini, Ibu mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap semuanya siswa berdiri. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini yaitu bab 2 tentang norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Ada yang tahu norma itu apa? Iya, benar. Norma itu aturan atau peraturan. Ya, norma adalah peraturan yang mengikat
juga berlaku di dalam lingkungan masyarakat tertentu, misalnya saja etnis atau negara tertentu. Norma juga terdapat memiliki sifat yang universal, yaitu berlaku untuk semua masyarakat. Jadi, norma itu adalah peraturan yang berikat untuk terciptanya masyarakat yang harmonis. Norma terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Ada yang tahu apa keempat dari norma ini? Ada yang tahu? Norma kesusilaan. Jadi anak-anak, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani untuk berbuat kebaikan. Contohnya saja seperti teman kita yang sedang kesusahan, sebaiknya kita itu harus menolong, karena itu berasal dari hati nurani kita. Contoh yang melanggar norma kesusilaan yaitu jika teman kalian menyontek, itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang mencerminkan perilaku terpuji, kebiasaan, dan perilaku yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya saja, seperti kalian di dalam sekolah, kalian menghormati guru. Jika kalian di rumah, kalian menghormati orang tua, dan jika kalian di dalam lingkungan masyarakat, kalian menghormati orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua di antara kalian. Sampai sini paham anak-anak? Iya, selanjutnya yang ketiga itu norma agama. Ada yang tahu norma agama itu apa? Norma agama adalah kaidah atau peraturan yang mengatur dan berasal dari wahyu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja dalam norma agama, yaitu wajib menjalankan sholat 5 waktu dan berpuasa. Itu untuk agama Islam. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi dan mendapat dosa di akhirat nanti. Sampai sini paham anak-anak? Baik, selanjutnya norma hukum. Ada yang tahu anak-anak apa itu norma hukum? Ada yang tahu? Ya, norma hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang sifatnya memaksa. Seperti kalian melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, kalian akan dilaporkan dan dibawa ke pihak yang berwajib. Contohnya saja, seperti jika kalian nih melihat orang yang naik motor kan, suka ada yang ugal-ugalan, itu tidak boleh karena melanggar norma hukum dan akan dilaporkan dan dibawa ke pihak kepolisian karena telah melanggar peraturan lalu lintas dan tata tertib. Oke, sampai sini paham anak-anak? Atau ada yang mau bertanya tentang keempat jenis norma tersebut? Ada yang mau bertanya keempat jenis norma tersebut? Tidak ada? Oke, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting.
Karena untuk terciptanya ketertiban, keharmonisan bagi masyarakat. Nah, ada 4 jenis fungsi norma dalam masyarakat. Ada yang tahu itu apa aja 4 jenisnya? Yang pertama yaitu pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi, setiap warga negara harus menjaga kerukunan dan menjaga perselisihan antar tetangga atau masyarakat sekitar. Jadi, misalkan seperti jika tetangga kalian nih ada yang berkelahi atau ada yang berantem, kita sebagai warga negara yang baik diharuskan untuk memisahkan dari perkelahian tersebut. Sampai sini paham? Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga itu sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial itu tingkah laku anggota masyarakat yang diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Seperti misalkan ada seseorang yang memukul temannya, itu tidak bisa dan dia diawasi oleh peraturan negara dan dia bisa ditindak tegas oleh aparat kepolisian dan penegak hukum. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu alat mewujudkan keadilan. Selanjutnya tujuan norma. Tujuan norma yaitu sebagai pedoman atau arahan serta tata tertib dalam lingkungan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur dan tentram. Selanjutnya yaitu keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak belah sebelah. Jadi, segala sesuatu itu ada di tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun, tidak pilih kasih atau tidak sewenang-wenang. Jadi, kaitannya norma dan keadilan adalah agar kita bisa membela hak kita, agar kita tidak terjadi kesewenangan dan tidak buta dengan hukum. Agar kita bisa membela ketika kita melakukan kesalahan nih. Dalam norma tentu akan menerima hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya. Sampai sini paham? Jadi, norma itu adalah peraturan mengikat bagi kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya masyarakat yang kontrol sosial dan tata tertib sosial. Sekarang Ibu akan memberikan atau memperlihatkan kalian tentang contoh pelanggaran norma bagi kehidupan masyarakat. Silakan dilihat.
azan. Nonton ini aja dulu. Sudah waktunya salat asar. Males dah, gak usah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi, materi hari ini yaitu tentang norma dan keadilan yang sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang kalian mau tanya? Atau masih yang belum paham? Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Jika sampai sini paham dan tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan mengasih tugas atau pekerjaan rumah secara berkelompok. Kita satu kelas itu ada 20 orang ya. Jadi dibagi dalam 4 kelompok. Satu kelompoknya yaitu terdiri dari 5 orang. Kalian bisa melihat halaman 34 yaitu tentang gambar patuhi norma lalu lintas. Dalam tugas tersebut, Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian dan diskusikan bersama-sama kelompok. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tanggapan kalian tentang gambar tersebut? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Sudah? Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadinya peristiwa tersebut. Sudah? Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Oke ya, jadi tugasnya itu kalian mengamati gambar di halaman 34 dan jawab soal pertanyaan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, presentasikan kelompok di depan kelas. Oke anak-anak, cukup sampai sini aja materi yang telah Ibu sampaikan tentang norma dan keadilan. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Oke, sampai bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.